Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dipanjangkan umur, banyak rezeki melimpah. Kita lanjutkan untuk materi data mining, mata kuliah data mining. Sebelumnya sudah kita bahas tentang algoritma KNN. Kemudian hari ini akan kita bahas yaitu tentang algoritma naive Bayes. Nah, algoritma naive Bayes ini merupakan sebuah metode klasifikasi. Jadi dia termasuk kategori klasifikasi sama seperti KNN, menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes. Jadi ini menggunakan probabilitas dan statistik yang menemukan yaitu adalah Thomas Bayes. Nah, nanti kalau saudara menemukan metode nanti bisa dikasih nama saudara. Ya, kebetulan namanya Bayes dikasih nama metode Bayes, ya. Algoritma naive Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Jadi, algoritma ini dia memprediksi peluang masa depan, masa yang depan nanti, dari mana? Dari pengalaman sebelumnya. Sehingga dikenal dengan teorema Bayes. Ya, nanti hampir sama seperti KNN, ada namanya istilahnya data training. Data training itu data sebelumnya sama data testing atau data yang akan datang. Nah, ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat. Asumsi yang sangat kuat itu disebut sebagai naive. Ya. Bayes itu orangnya, naive itu artinya asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Ini adalah ciri utama dari naive Bayes. Berikutnya, naive Bayesian classifier mengadopsi ilmu statistika, yaitu dengan menggunakan teori kemungkinan. Ya, teori kemungkinan itu istilahnya adalah probabilitas. Ya, kemungkinan. Kalau enggak iya, tidak. Ya, itu kemungkinannya. Untuk menyelesaikan sebuah kasus supervised learning, ya, sebelumnya sudah kita bahas ya, apa itu supervised, apa itu unsupervised. Ya, nanti kalau saudara lupa bisa dibuka materi sebelumnya. Artinya, dalam himpunan data terdapat label. Ini artinya ada labelnya, ada kelas atau target sebagai acuan atau gurunya. Ya, supervised learning. Nah, pada naive Bayesian classifier, yang dimaksud learning yaitu proses pembelajaran dengan cara menghitung nilai probabilistik dari suatu kasus. Jadi yang dimaksud learning di sini yaitu pembelajaran dengan cara menghitung nilai probabilistik dari kasus. Ini yang dimaksud learning. Sedangkan testing yaitu proses pengujian menggunakan model yang mengadopsi data testing. Ya, jadi hampir sama seperti KNN ya. Jadi ada istilahnya nanti data training, data yang sudah ada, kejadian sebelumnya, sama data testing. Ya, masa yang akan datang. Jadi kita nanti bisa melakukan klasifikasi di sini. Nah, itu contohnya misalnya. Jadi
ada sebuah dadu. Dadu ini kan punya 6 mata ya. 1 sampai angka 6. Ya. Ada 6 sisi. Ya. Nah, kalau saudara lihat bahwa peluang untuk mendapatkan angka 1 pada saat dadu dilemparkan ke atas, ya peluangnya, itu adalah 1/6. Ya, kemungkinan angka 1 itu muncul. Nah, dari gambar di atas dapat kita lihat secara sederhana bahwasannya peluang untuk mendapatkan angka 1 adalah 1/6 karena jumlahnya ada 6. Jadi angka 1 itu keluar itu kemungkinan peluangnya 6. Jadi setelah angka 2, 3, 4, 5, 6, nah nanti mungkin kembali ke angka 1. Jadi peluangnya ada 6 kali. Dengan asumsi, anggapan asumsi ya, jumlah yang bernilai dadu angka 1 ada 1. Sedangkan total keseluruhan dadu ada 6. Nah, ini tadi yang saya artikan 1/6. Selanjutnya, kelebihannya apa algoritma naive Bayes ini? Kelebihan yang pertama, mudah diimplementasikan. Nanti akan kita lihat contohnya ya. Yang kedua, algoritma naive Bayes ini hanya memerlukan sejumlah kecil data, yaitu data pelatihan atau data training, untuk mengestimasi parameter, rata-rata, dan variasi dari variabel yang dibutuhkan untuk klasifikasi. Yang ketiga, kelebihannya lebih cepat dalam perhitungan. Nah, nanti ini akan bisa kita ketahui pada saat contoh. Nah, kekurangannya apa? Yang pertama, tidak berlaku apabila kondisi probabilitasnya adalah 0. Nanti kalau probabilitasnya adalah 0, lah itu nanti kekurangannya seperti itu. Apabila 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga. Nanti akan kita lihat. Nanti ada hukum. Nanti kita lihat ya. Ada caranya untuk mengantisipasi dari nilai 0. Kekurangan yang kedua, mengasumsikan variabel bebas. Ya, ini kekurangannya. Nah, berikutnya, persamaannya atau rumusnya dari algoritma naive Bayes ini, ya, P, H, ya, kemudian tanda itu ya, tanda lurus X, ya, sama dengan P, kurung buka, X, H, kurung tutup, dikali PH, dibagi PX. Ini penjelasannya. X itu adalah data dengan kelas yang belum diketahui, X-nya. H-nya adalah hipotesis data merupakan suatu kelas spesifik. PHX itu adalah probabilitas hipotesis H berdasar kondisi X. Posteriori, probabilitas, ya. Kemudian PH itu adalah probabilitas hipotesis H, prior probabilitas. Kemudian PXH itu adalah probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H, yang PX adalah probabilitas X. Nah, nanti penjelasannya di contoh ya. Kalau ini saya jelaskan secara detail, nanti contohnya malah jadi kalau saya lebih enak saya jelaskan rumus ini di penerapan contohnya. Nah, persamaan algoritma naive Bayes, klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas yang dianalisis, yaitu posterior sama dengan prior dikalikan likelihood dibagi evidence. Posterior ini adalah peluang munculnya kelas. Prior ini adalah kelas sebelum masuknya sampel. Likelihood ini adalah kemunculan karakteristik sampel pada kelas. Evidence ini adalah kemunculan karakteristik sampel secara global. Nah, berikut adalah tahapan dari algoritma naive Bayes. Tahapan yang pertama yaitu menghitung jumlah kelas
atau label. Ini adalah PH, P dalam kurung H. Ini tahapan pertama. Tahapan yang kedua yaitu menghitung jumlah kasus per kelas, PXH. Tahapan yang ketiga, kalikan semua variabel kelas, PXH kali PH. Ini kalau perkalian, kalau ada nilai 0 ya nanti akan kita bahas ya. Yang keempat, bandingkan hasil per kelas. Ya, tinggal dibandingkan. Nah, di dalam algoritma naive Bayes nanti ada istilah namanya Laplacian correction. Nah, Laplacian correction atau Laplacian estimator atau disebut juga sebagai addictive smoothing. Ini adalah suatu cara untuk menangani nilai probabilitas 0. Ya, karena kalau nilai 0 nanti dikalikan berapapun hasilnya pasti akan bernilai 0 juga. Ya, nanti makanya ada istilah namanya Laplacian correction. Nah, dari sekian banyak data di training set, pada setiap perhitungan, datanya ditambah 1. Jadi, untuk penggunaan Laplacian correction ini, semua data ditambah datanya menjadi 1. Dan tidak akan membuat perbedaan yang berarti. Jadi, dengan ditambahkan 1, tidak akan membuat perbedaan. Sehingga menghindari kasus nilai probabilitas 0. Laplacian correction ini dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Nah, ini persamaannya. Ya, Pi sama dengan MI kecil plus 1 dibagi N plus K. Pi-nya adalah probabilitas dari atribut MI. MI-nya adalah jumlah sampel dalam kelas dari atribut MI. K-nya adalah jumlah kelas dari atribut MI. N-nya adalah jumlah sampel. Sebagai contoh, ini kita masuk ke contoh. Asumsikan ada kelas penggunaan listrik. Jadi kelas penggunaan listrik sama dengan sedang di suatu training set memiliki 11 sampel. Ada 11 sampel. Nah, yang pertama 0 sampel dengan perlengkapan sedikit. Berarti nggak ada ya, nilainya 0. Sampel perlengkapan sedikit nilainya 0. 1 sampel perlengkapan sedang dan 10 sampel untuk perlengkapan banyak. Datanya ada 11. Ya. 11 sampel, perlengkapan sedikit 0, perlengkapan sedang 1, perlengkapan 10 banyak. Ya. Nah, probabilitas dari kejadian ini, kalau tanpa menggunakan Laplacian correction, itu adalah 0, ya, penggunaan listrik, kemudian 1 per 11, 0 per 11 itu kan juga 0 hasilnya. 1 per 11 hasilnya 0,090, dan 10 per 11 hasilnya adalah 0,909. Nah, dengan menggunakan Laplacian correction dari 3 kejadian di atas, diasumsikan ada 1 sampel lagi untuk masing-masing nilai penggunaan listrik sama dengan sedikit. Nah, dengan cara ini didapatlah probabilitas sebagai berikut. Ya, dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma. Ya, nah ini biar lebih mudah. Oke, saya tampilkan. Ya, kelihatan ya? Ini saya bandingkan. Ini ya. Ini yang data ya. Yang pertama, nilai 0 ini ya, ini akan kita tambahkan 1. Berarti karena jumlah datanya 3, berarti total datanya 11, 11 ditambahkan 3. Ya, 3 itu dari 0 sampel, 1 sampel dan sedikit, sedang dan banyak. Ya, sehingga data 11 ini kita tambahkan menjadi 3. Kalau jumlah datanya 4 atau 5 ya kita tambahkan 5. Ya, karena ini ada 3, sedikit, sedang dan banyak, maka kita tambahkan 3. Berarti totalnya bukan 11 lagi, tapi totalnya adalah 14. 14 dari mana? 11 ditambahkan 3. 1, 2, 3.
ya. Nah, kemudian 0 karena sudah ditambahkan 1 menjadi 1. Di sini 1 ya. 1. Bagi 14, kenapa 14? Karena datanya sudah ditambahkan 3. 1/14 sama dengan 0,071. Sehingga penggunaan listrik yang kategori sedikit adalah nilainya 0,071. Ini sedikit ya. Maaf, belum saya ganti di sedikit. Ini sedang, ini banyak. Di modul lupa ya, belum diganti. Kemudian 1 ini kita jadikan 2 karena ditambahkan 0 tambah 1, 1 tambah 1, 10 tambah 1. 1 tambah 1, 2. 2 bagi 14 sama dengan 0,142. Ini semula 10 ditambahkan 1 menjadi 11. 11 per 14 sama dengan 0,785. Ini contoh penggunaan Laplacian correction. Nah, probabilitas yang dibenarkan, ya, hasilnya tidak berbeda jauh dengan hasil probabilitas sebelumnya, sehingga nilai probabilitas 0 ini dapat dihindari. Kenapa? Karena kalau nilainya 0, ya kalau dikalikan pasti 0, itu pasti akan menjadi tidak fair. Ini adalah penggunaan Laplacian correction. Oke, kita masuk ke contoh. Jadi kadang penjelasan mungkin lebih enak kalau menggunakan contoh. Contoh di sini, ya, dataset klasifikasi pembelian komputer. Jadi pembelian komputer, data yang pertama, ini ya, umur ya. Data yang pertama, oke, umur, ini datanya, data umur, data pendapatan, dia termasuk mahasiswa atau bukan, rating kreditnya bagaimana, sedang atau excellent, ya. Kemudian dia beli komputer apa enggak. Contohnya, usia kurang dari sama dengan 30. Umurnya, dia nggak menyebutkan umur, tapi usianya kurang dari 30. Usia 30 sampai 40, dan lebih dari 40. Ini datanya. Data yang pertama, usianya kurang dari sama dengan 30. Pendapatannya tinggi. Mahasiswa atau bukan? Dia termasuk bukan mahasiswa. Rating kreditnya gimana? Fair atau sedang ya. Dia beli komputer nggak? Tidak. Data pertama dari toko komputer ya. Data yang kedua, usianya sama, kurang dari 30, pendapatannya tinggi, bukan mahasiswa, rating kreditnya excellent, kemudian tidak. Data yang ketiga, usianya 30 sampai 40, pendapatan tinggi, bukan mahasiswa, rating kreditnya fair, dia beli komputer. Data yang keempat, usianya lebih dari 40, sedang, bukan mahasiswa, rating kreditnya fair, dia beli komputer. Ini datanya, ya. Nah, kemudian ada data baru. Jadi nanti kita bisa mengklasifikasikan. Ini belum kejadian ya. Apabila X ini usianya kurang dari 30, pendapatannya sedang, pendapatannya kan ada tinggi, rendah, sama sedang. Dia termasuk kategori mahasiswa, rating kreditnya fair. Nah, dengan data ini nanti kita bisa melakukan klasifikasi. Apakah dia termasuk akan beli komputer atau tidak. Sampai sini ya. Jadi ini kayak diramal gitu ya. Orang kita punya data ini, oh ini enggak. Jadi kayak di mana penawaran-penawaran, biasanya orang menawarkan mobil itu kan ya dilihat dari data ya. Di jalan itu ya dilihat dari data. Oh ini kelihatannya calon pembeli ya. Probabilitasnya 90% ya. Dikasih brosur, dikasih penjelasan misalnya. Jadi pada contoh ini kalau ada data baru seperti ini, tanpa kita lihat nanti dia akan beli komputer apa enggak, tapi kita bisa melakukan klasifikasi atau prediksi bahwa oh dengan data ini dia termasuk kategori beli komputer apa tidak. Nah, kelasnya dibagi menjadi 2, yaitu C1 beli komputer, C2-nya tidak beli komputer. Ini contohnya. Ya, ini contohnya. Oke, kita langsung jawab dulu ya. Oke, untuk menjawabnya
Ya, nah saya buat seperti ini ya, biar lebih mudah. Nah, ini datanya yang tadi kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Ini data yang tadi ya, sebelah kiri, sebelah kanan ini menjawabnya. Yang pertama menghitung jumlah kelas, label PH, ini tahapan pertamanya. Kelas 1, C1, kelas 2, C2. Beli komputer sama dengan ianya adalah 9, kita hitung ya. Dari data ini, 14 data ini, yang beli komputer berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Yang tidak berarti dikurangi kan? 9 atau kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 5. Total rekodnya ada 14. Sehingga langkah yang pertama C1 sama dengan 9/14 adalah 0,642. C2 5/14 adalah 0,357. Ini jumlahnya harusnya 1 ya. Ini pembulatan nanti. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, langkah yang kedua, ini tadi langkah yang pertama ya. Langkah yang kedua, kita akan menghitung jumlah kasus. Ya. Jumlah per kasus. Saya tampilkan di sini. Ya. Per kasus PXH. Yang pertama yang kita bahas dulu yaitu yang umur. Yang umur. Jadi kita pastikan data ini yang usianya kurang dari sama dengan 30 ada berapa? Ya. Usia kurang dari 30, 1, 2, 3, ini ya. 4, 5. Ada 5 ya. Yang lainnya kita abaikan karena yang pertama kita akan melihat usia kurang dari 30. Jadi ini kita abaikan. Nah, P umur kurang dari 30, yang beli komputer berapa? Yang kurang dari yang beli komputer. Saya kasih tanda hijau ya. 1, 2. Jadi usia yang kurang dari 30 yang beli komputer ada 2 orang. Yang tidak beli berapa? 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke. Kemudian 2 itu yang beli komputer per 9. Kenapa per 9? Karena data total keseluruhan yang beli komputer itu ada 9 dan 5 itu yang tidak beli komputer. Di awal tadi ya, yang langkah pertama. Tahu ya? 2 ini itu artinya usia kurang dari 30 yang beli komputer 2, saya kasih warna hijau. 3 ini diperoleh dari usia kurang dari 30 yang tidak beli komputer ada 3. 9 itu adalah total keseluruhan yang beli komputer, ya. 5 ini adalah total keseluruhan yang tidak beli komputer. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sehingga nilainya adalah 0,22 untuk yang ya, usia kurang dari 30, dan 0,6. Oke. Usia kurang dari 30 sudah. Sekarang yang kedua kita hitung yang pendapatan sedang. Ya, berarti kita acuannya di tabel ini. Nah, acuannya kita lihat di tabel pendapatan. Ya. Nah, ini yang kita buat acuan. Ya, yang kita buat acuannya. Oke. Nah, kita buat acuannya ini. Nah, acuannya bisa ganti warna dulu ya, biar beda ya. Mungkin merah ya. Nah, acuannya, yang pendapatannya sedang mana? Ini ya. Ini 1. Oke ya. Bentar. Oke, ini yang belum. Saya ulangi ya. Yang pendapatannya sedang. Oke, tidak apa-apa ini ya, kecoret ya. Saya ubah aja. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ya. Yang pendapatnya sedang, yang saya kasih warna hijau beli, ya, kuning tidak. Berarti yang pendapatan sedang beli komputer ianya ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang tidak ada 2. Bagi 9 tadi semua jawaban ya, yang beli komputer, 5 adalah tidak. Hasilnya 0,444, 0,4. Ya. Yang berikutnya mahasiswa ya. Nah, yang termasuk mahasiswa mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari ke-7 data ini kita bagi yang mahasiswa yang beli komputer. Ya, yang beli komputer ada 6, yang tidak 1. Dibagi 9 bagi 5. Hasilnya adalah ini. Yang terakhir, rating kredit fair. Ya, karena data ini adalah data testingnya. Ya, ini adalah data testingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 8 itu 6 yang ya, 2 yang tidak. Dibagi 9 dan dibagi 5. Ini hasilnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita akan mengalihkan semua variabel kelas PXH dikalikan PH. Ya. Nanti kita kalikan. Jadi kita hitung usia kurang dari 30 beli komputer, ini hasilnya. Berarti 0,22 ini ya. Dikali 0,44. Ini yang ya semua ya. 0,44 dikali 0,667 dikali 0,667. Hasilnya adalah 0,044. Ini hasilnya. Yang tidak kita kalikan 0,6 kali 0,4 kali 0,2 kali 0,4. Hasilnya adalah 0,019. Ini hasilnya. Nah, kalau ada nilai 0, maka kita gunakan fungsi Laplacian correction. Oke, itu hasilnya. Langkah yang keempat, dibandingkan 0,44 dikali 9 per 14. 9 per 14 itu berapa? Dikalikan 0,44. 0,44 dari mana? 0,44 itu dari sini. Nah, ini. Nah, itu yang ya. Ini yang tidak. Dikalikan hasilnya adalah 0,028. Ya, ini hasilnya. Kemudian yang tidak 0,019 dikali 5 per 14. Hasilnya 0,007. Nah, data X tadi memiliki kelas nilai yang tertinggi adalah ini ya. Yang tertinggi. Beli komputer sama dengan ya. Karena PX beli komputer sama dengan ini memiliki nilai maksimum pada perhitungan di atas. Jadi nilai yang tertinggi ini. Jadi apabila ada data testing X tadi itu bisa diklasifikasikan bahwa orang ini pasti akan beli komputer ya. Klasifikasinya seperti itu. Nah, sekarang contoh lain ya. Contoh ini sebagai tugas ya, tugas. Nanti tugasnya sama seperti tugas algoritma KNN. Saya minta saudara untuk menghitung nilai yang ada di sini ya. Contohnya di sini kita punya data ada ID, outlook, temperatur, humidity, windy, fly. Ya. Oke, ini apa? Outlook itu ya cuacanya ya. Cuacanya, temperaturnya, kemudian humidity itu kelembapan, ya windy itu kategorinya ada angin apa enggak ya. Nah, ini fly itu bermain apa tidak. Jadi contoh akan menentukan main golf. Jadi seseorang atau sekelompok orang ingin main golf, ya, tapi datanya seperti ini. Nah, ini data testingnya. Jadi kondisi saat ini seperti ini. Nah, kita main golfnya gimana? Nah, kita punya data seperti ini.
outlook, ya, pandangannya atau apa, suasananya atau apa, kira-kira di luar sana. Sunny itu cerah. Jadi kalau suasana cerah, temperaturnya panas, ya, kemudian kelembapannya tinggi, ya, tidak ada angin, maka tidak bermain golf. Ya, kemudian suasana apa? Cuacanya cerah, temperatur panas, humidity-nya tinggi, ada angin, tidak main. Ya. Kemudian kalau cloudy, berawan ya, cuaca berawan, temperatur panas, kemudian humidity, kelembapannya tinggi, tidak ada angin, maka main. Nah, ini. Main golf ya. Cloudy, ya, sunny cerah. Kemudian cloudy itu berawan. Rainy hujan ya. Rainy hujan. Nah, kemudian kalau hot ya panas ya. Cool dingin. Mild sedang ya. Ini temperaturnya. Humidity adalah kelembapannya, high itu tinggi, normal. Jadi hanya dua, tinggi dan normal. Kemudian untuk windy, anginnya ada angin hanya true dan false. Ini data, ini saya tuliskan di sini, ini adalah data training, DTR ya, data training. Ini adalah data testing, sama-sama DT ya, DTS, data testing. Nah, apabila ada data seperti ini, X ini apakah kita akan main golf apa enggak? Nah, nanti saya minta untuk saudara menghitung contoh lain ini, ya. Kemudian nanti untuk latihan ya, nanti berikutnya akan kita bahas. Ya. Oke, mungkin itu untuk penjelasan tentang algoritma naive Bayes. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan ke kolom komentar. Kemudian bisa disampaikan ke Google Classroom atau di grup WhatsApp. Ya. Baik, saya minta saudara untuk stay at home, tetap di rumah. Apalagi ini kondisinya Semarang merah ya. Nggak usah kemana-mana, nggak usah keluar kalau tidak penting banget ya, tidak perlu banget. Kalau keluar kepaksa harus pakai masker. Oke, semoga masih saudara semua, keluarga kita ya, masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita bisa melalui masa pandemi ini ya. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.